Halo brother, sedulur-sedulurku, sedoyo, saudara sebangsa dan setanah air. Gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa kembali bro bersama saya Seno Dwi di channel senodwi.10. Ya, nggak lupa saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam ataupun subuh buat kalian semua ya bro. Pada hari ini aku mau mereview sekalian nanti ganti damper rear hub shock untuk Ninja RR ya. Kalau orang ngomongnya adalah karet tromol ya. Kenapa karet tromol ini saya ganti ya bro ya? Nah ini coba kalau kalian lihat ya, ban ini kocak ya bro ya, kelihatan nggak di video ini. Nah ini kocak dia, kanan kirinya, depan belakangnya juga ada kayak clearance gitu nah bro, ada selah gitu ya. Jadi ban digerakkan kayak ada titik free-nya. Nah itu kenapa bisa terjadi, itu salah satunya disebabkan oleh karena karet tromol atau karet damper yang ada di velg udah aus bro ya. Nanti coba kita buka bro ya, sekalian kita lihat, sekalian kita ganti. Jadi karet damper ini memang murah bro ya, harganya saya beli 30 ribuan ya, original Kawasaki, tapi punya fungsi yang lumayan vital bro buat di motor ya. Jadi gejala yang kemarin saya rasakan itu kan pada saat saya mbak motor ini bro, pada saat saya miring itu ban itu kayak nggak stabil gitu nah bro ya. Jadi bergerak kanan kiri ataupun pas kondisi saya laju ya, itu kayak bannya itu nggak stabil. Padahal kalau kita lihat roda belakang saya ini kan udah ukuran 130 ya bro, berarti harusnya kan udah cukup untuk menapak ke aspal ya, harusnya nggak mungkin goyang ya. Jadi kemungkinan rusaknya adalah di karet damper ya. Kalau kita lihat sebenarnya karet damper ini berfungsi adalah untuk menahan mangkok ya. Jadi gearnya ini ya, ini kan dia ada dalamnya bro ya, nanti yang untuk menyambungkan putaran dari rantai ke roda belakang ya, itu diselingi oleh karet ya. Jadi dia berfungsi untuk menahan dan meredam ya getaran yang dari rantai. Kan kalau besi ketemu besi mesti ada getarannya ya, getaran itu diredam oleh si rantai itu, si karet itu ya bro ya. Terus jadi jikalau itu rusak bro ya, karet damper itu rusak ya, nanti ban itu dia bisa goyang kanan kiri. Jikalau itu dibiarkan lama-lama, nanti gearnya yang dia akan aus bro ya. Kenapa aus? Karena dia nggak rata bro ya. Jadi dia miring kanan kiri ya gearnya ya, depan belakang, nanti rantainya juga akan ausnya tidak merata ya. Jadi efeknya akan kemana-mana ya bro ya, padahal cuma karena karet damper yang sudah aus ya. Ini ausnya memang ya menurut saya memang udah waktunya ya bro ya. Ini motor udah dari tahun berapa ini, tahun 2006 ya, udah lama bro, ke 2021 belum pernah diganti untuk karet dampernya. Jadi kalau aus ya memang sesuatu hal yang wajar ya. Oke bro, langsung aja kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu untuk motornya, untuk rodanya, nanti sekalian kita cek untuk karet dampernya dan kita lakukan pergantian. Oh ya, buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, bisa membantu saya bro, dukung saya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian ya bro, agar kalian semua tidak ketinggalan update informasi dari saya ya. Jikalau ada pertanyaan, ada masukan, bisa nanti kalian semua komentar ya bro ya di video saya usahakan pasti akan saya balas sesuai dengan kemampuan atau ilmu yang saya miliki. Oke bro, langsung aja ya, kita bongkar dulu dari sebelah kanan ya bro ya. Kita bongkar untuk baut-bautnya dulu. Pertama-tama kita kendorin dulu ya bro ya, untuk baut rodanya ya. Yang di sebelah kanan kita gunakan kunci ring 22, yang sebelah kiri kita gunakan kunci ring 17. Saat kita membuka baut roda, usahakan kita menggunakan kunci ring atau kunci shock ya bro ya, jangan gunakan kunci pas. Kenapa? Kalau kunci pas ini kan yang dipegang cuma 3 sisi nih bro ya, 3 sisi nih. Tapi kalau ring dia tuh melingkar. Nah jadi semua bagian nut ya, dia mendapatkan tekanan yang sama. Kalau kunci pas dia hanya 3 sisi saja. Nah
Untuk baut-baut yang berat, yang kencang ya, yang membutuhkan momen tinggi untuk diputar, itu kalau kita menggunakan kunci pas bisa lama-lama nutnya dol bro ya. Jadi gunakan untuk kunci ring atau kunci shock ya bro ya. Oke, langsung kita lepas bro ya. Ini juga sebelumnya udah pernah saya share di tutorial pada saat kita ganti rantai ya bro ya. Caranya sama saja. Setelah dirasa kendor ya, ini ya bro, kita gunakan palu karet ya, palu karet untuk membuka. Jika kalian nggak punya palu karet ya bisa gunakan pada pangkalnya palu ya bro ya, jangan gunakan bagian besinya. Kenapa? Nanti dia akan merusak ujungnya ini, ujung nutnya atau murnya ini ya, nanti ujung-ujungnya jadi aus, nggak bisa dipakai ya. Ya, ini usahakan jangan dilepas ya bro ya, sampai dia mentok untuk ulirnya. Nah, setelah mentok udah nggak bisa masuk lagi, baru kita pakai obeng ya bro ya. Jadi yang ditekan adalah bagian tengahnya ya, pelan-pelan saja ya, agar apa? Agar ulirnya tidak bergerak ya bro ya. Oh ya bro, tadi pada saat kita mau ngendorin ya, seperti yang di tutorial saya sebelumnya, nah ini yang nggak boleh kalian lupa, yaitu apa bro? Kita ganjal dulu ya. Ini ya, ini adalah senjatanya bro. Ini kalau nggak kita ganjal nanti gerak semua dia nanti bro ya. Jadi kita ganjal dulu untuk rodanya. Nah, seperti ini ya. Set. Nanti ini sangat bermanfaat pada saat kita masang ban ya bro ya. Ini ya. Oke, kita tekan sambil kita dorong. Sambil kita tekan ya, asnya itu bisa bro, kita tarik manual aja bisa nih. Nah, baru kita lepas untuk rantainya lewat sisi-sisinya ya, agar bannya bisa dikeluarkan. Saya agak sempit ya bro, karena saya menggunakan ban ukuran 130. Oke ya bro ya, tadi peleknya udah kita lepas ya dari motornya ya. Cepet saja bro, sebenarnya kayak gini nih bisa kita kerjain di rumah bro. Untuk karet dampernya ya. Nah ini ya bro, udah aus nih bro ya, udah mati nih karetnya ya. Ini barang murah tapi punya fungsi yang cukup vital buat motor ya. Ini kalau nggak kita ganti lama kelamaan ya, karena banyak goyang terus, rantainya akan aus ya sama gearnya ya. Padahal kita tahu kalau beli rantai sama gearnya untuk Ninja RR harganya lumayan ya bro. Oke, langsung saja kita ganti bro. Nah, mumpung kalian bongkar velg ya, kalian pastikan juga nanti untuk bearingnya ya bro ya, bearingnya ini kering atau tidak. Kalau kering langsung kalian kasih pelumasan ya, karena bagian ini kan bagian yang berputar ya bro ya, dengan kecepatan tinggi ya. Apalagi kalau Ninja itu kan rata-rata speednya tinggi ya, jangan sampai ininya nanti kering. Kalau kering nanti as rodanya itu dia bisa keropos ya bro ya, karena panas kan ya, gesekan terus tanpa pelumasan atau pelumasannya kurang, dia akibatnya bisa panas ya. Kalau panas dia bisa patah. Nah nanti ini saya kasih sekalian pelumasannya bro ya, lebih baik banyak daripada kurang.
Nah, ini saya lumasi ya bro, pakai grease, kalau orang Jawa bilang namanya gemuk. Nah, ini saya pakai yang murah, ada yang lebih mahal lagi bro. Oh ya, bagian ini juga kita kasih ya bro. Nah, kencang bro. Nah, coba kita bandingkan tadi ya bro ya. Saya lepas lagi. Kita bandingkan tadi pada saat kita menggunakan karet damper yang lama bro. Ya, biar kita bisa tahu. Nah, yang lama ya bro ya. Pasang, terus pasang untuk gearnya. Nah, kocakkan bro. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kalau nanti motor kita bergerak ya, rantainya bergerak kayak gini nanti rantai itu bro ya. Ini bahaya kalau pada saat kita nikung ya bro ya, bisa meleset itu ban ya, bisa jatuh ya. Sekarang kita ganti ya. Jadi kalau ban kita stabil ya, komponen yang kita cek ini dulu ya bro ya, jangan langsung kita ganti bannya. Nah, ini saya olesin juga. Terus kita pasangkan ya bro ya, yang baru kita bandingkan. Kalau tadi yang lama uglak-uglik ya, sekarang kita yang baru. Seret bro masuknya. Nah ini nih nggak gerak ya bro ya. Nah, kencang kan bro. Nah, itu yang menyebabkan ban kita nggak stabil ya. Cepat ya bro ya pergantiannya. Sekarang kita pasangkan ke motornya lagi bro. Terus rantai kita posisikan ya bro. Oke, setelah itu nah ini kuncinya bro. Setelah bannya udah masuk, kita posisikan untuk cakramnya ya bro. Oke, kita olesin untuk yang baut panjangnya juga, agar masuknya mudah dan agar enggak aus ya bro ya, untuk batangnya maupun piring-piring ada di dalam. Oke ya bro, gampang ya bro. Nah, nanti tinggal kita setting lagi ya untuk kekencangan rantainya. Nah, selanjutnya kita kencangkan kembali. Nah, nanti kita juga atur ini ya, sebelah kanan maupun sebelah kiri dia untuk bautnya harus panjangnya sama ya bro. Kalau dia panjangnya sampai berbeda, berarti roda itu akan miring ke kanan atau ke kiri. Demikian bro, update informasi bagaimana cara mengganti karet tromol atau hub damper untuk Ninja RR.
Ini bisa kalian aplikasikan juga untuk motor-motor yang lain yang masih menggunakan media rantai sebagai penggeraknya. Jangan lupa bro, buat saudaraku yang belum subscribe, bisa bantu dan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan juga update informasi terbaru dari saya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia dan salam damai.